Dominasi Magnus Carlsen belum juga terbendung. Sepertinya Magnus sudah lupa caranya untuk kalah. Pada turnamen Champion Chester, Magnus mengalahkan Maxim Vachier-Lagrave di babak Grand Final. Pada game pertama, hanya dalam 24 langkah, Magnus menghancurkan pertahanan Sisilia Maxim. Permainan dimulai dengan D4, dijawab C5. Setelah kuda F3, D6, Magnus mengimbangkan kuda C3, lalu Maxim mengimbangkan kuda F6. Setelah itu, Magnus mendorong H3. Langkah profilaksis mencegah kuda ataupun gajah menempati petak G4. Oleh karena itu, Maxim Vachier-Lagrave mengimbangkan kuda ke petak C6. Di posisi ini, Magnus langsung mendorong pion D4 menantang pertukaran. Maxim menerima pertukaran. Kuda makan pion, tantangan pertukaran kuda, tetapi Maxim Vachier-Lagrave memilih untuk mendorong E5. Di posisi ini, Magnus memilih kudanya mundur kembali ke petak F3. Setelah itu, Maxim Vachier-Lagrave mendorong H6. Langkah profilaksis mencegah kuda ataupun gajah menempati petak G5. Permainan kemudian berlanjut. Magnus Carlsen mengimbangkan gajah ke petak C4, menekan pion F7, serta mengontrol petak outpost. Dengan langkah ini, Magnus juga bersiap untuk rokade. Maxim Vachier-Lagrave menantang pertukaran gajah, tetapi gajah mundur ke petak B3. Lalu, Maxim mengeluarkan gajah E7, bersiap untuk rokade. Di langkah ke-10, Magnus rokade mengamankan rajanya. Begitupun dengan Magnus Carlsen. Selanjutnya, Magnus Carlsen mengimbangkan benteng ke petak E1. Lalu, Maxim menempatkan benteng A mengontrol lajur C. Di posisi ini, Magnus menempatkan kudanya di petak outpost. Apabila kuda makan kuda, maka itu adalah blunder karena setelah pion makan kuda, kuda dan gajah terkena forking oleh pion. Oleh karena itu, langkah yang benar yang harus dimainkan Maxim adalah gajah makan kuda dan pion makan gajah. Kuda terancam dan menyerang balik gajah putih. Di posisi ini, Magnus Carlsen tidak ingin gajahnya tewas. Oleh karena itu, gajah lari ke petak A4. Selanjutnya, kuda mundur ke petak D7 dimainkan oleh Maxim Vachier-Lagrave. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pion yang berada pada petak F. Merespon hal ini, Magnus mendorong C3, membuka ruang supaya gajahnya bisa mundur dan menekan sayap raja hitam. Maxim Vachier-Lagrave kemudian melanjutkan rencananya dengan dorongan pion ke petak F5. Di posisi ini, Magnus menarik mundur gajahnya ke petak C2. Setelah itu, Maxim memainkan menteri B6. Dengan langkah ini, Maxim mencoba untuk menghalangi pengimbangan gajah petak gelap putih. Oleh karena itu, Magnus Carlsen terlebih dahulu memainkan benteng B1 menjaga pion. Lalu Maxim menempatkan bentengnya di petak F7, persiapan untuk menyusun benteng. Magnus selanjutnya mendorong pion ke petak A4. Menteri kemudian mundur. Lalu, Magnus Carlsen memainkan langkah agresif yang sangat berani. Pion ke petak G4. Langkah ini adalah langkah pengorbanan posisional. Para pecatur elit seperti Magnus sangat menguasai langkah-langkah seperti ini. Tujuan dari langkah ini adalah apabila pion makan pion, maka diagonal petak terang akan terbuka. Maxim Vachier-Lagrave kemudian melakukan kalkulasi dan dia berani untuk makan pion, membiarkan Magnus mendapatkan diagonal yang terbuka. Selain itu, kuda Magnus juga terancam. Di posisi ini, Magnus mengambil pion.
Magnus Carlsen tidak khawatir posisinya terbongkar. Sebuah keuntungan hanya dengan mengandalkan diagonal petak terang yang terbuka. Kita akan melihat bagaimana Magnus memanfaatkan hal ini. Di posisi ini, Maxim Vachier-Lagrave menempatkan benteng C ke petak F8. Ancaman pada kuda. Begitupun dengan pion yang ada di belakangnya. Apabila kuda lari, maka tentu saja benteng akan makan pion F2. Di posisi ini, alih-alih menyelamatkan kuda, Magnus Carlsen memainkan langkah brilian, dan langkah itu adalah main 3D3, memberikan ancaman skakmat. Oleh karena itu, Maxim Vachier-Lagrave memainkan benteng makan kuda, menyerang main 3 sekaligus membuka opsi bagi rajanya untuk lari. Namun, hal ini adalah kesalahan, karena posisi ini adalah skakmat dalam 8 langkah. Magnus Carlsen tanpa ragu melancarkan serangan dengan main 3H7, skak, raja kemudian ke petak F7. Setelah gajah ke petak G6, raja terpaksa ke petak F6. Maxim Vachier-Lagrave belum juga menyerah. Dia mengira dia tidak akan terkena skakmat. Namun, setelah gajah ke petak H5, Maxim Vachier-Lagrave menyadari bahwa rajanya tidak akan selamat. Sampai di posisi ini, Maxim kemudian menyerah. Apabila game dilanjutkan, misalnya dengan E4, membuka ruang pelarian bagi raja, maka main 3 G6, skak, raja tidak bisa kemana-mana, kecuali petak E5. Setelah itu, main 3 E6, skakmat langsung terjadi. Bagaimana jika gajah mundur ke petak D8 supaya raja bisa mundur? Tetap, main 3 akan mengejar raja, dan raja tidak bisa kemana-mana kecuali petak E7. Setelah itu, main 3 E6, kembali skakmat. Langkah terbaik bagi hitam di posisi ini adalah memperlambat terjadinya skakmat dengan cara benteng G3, skak. Setelah pion makan benteng, main 3 bisa skak, namun gajah serang balik main 3. Kalaupun main 3 makan gajah, benteng makan main 3. Ancaman skakmat tidak terhindarkan. Apapun pilihan langkah yang dimainkan oleh hitam, dia akan terkena skakmat. Kemenangan Magnus ini semakin menunjukkan bahwa betapa mendominasinya Magnus Carlsen pada percaturan dunia. Sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya. Salam Gens Urasumus.